Tapi kan tingkat dosanya beda nggak sih? Nggak ada. Nggak pernah Tuhan ngomong tingkat dosa di mana ada Alkitab ngomong tingkat dosa dan tingkat dosa ada tingkat dosa. Tuhan ngomong iya, Tuhan highlight benci namanya perzinahan. Tapi Tuhan nggak pernah ngomong ada yang lebih dosa dan lebih dosa. Tuhan tuh ngomong kejarannya terdengar di telingaku gitu. Saking banyaknya dosanya kayak. Tuhan nggak ngomong seberapa besar setiap dosa yang dilakukannya gitu loh. Yang makan apel aja keluar kok. Kita mulai. Hello guys, welcome back with us di sini kembali lagi di channel kesayangan kalian, The Heart of Revival, The Evil. Let's go, kembali lagi di BTF Between the Lines, di mana kita akan membahas tentang topik-topik rohani yang tentunya akan semakin menarik setiap episodenya. Asik. Weh, kita openingnya benar-benar rap ya guys ya. Rap sekali ya kelihatannya. Makanya ya kayak kita cepet karena topik hari ini nih menarik ya. Nggak hari ini toh ya, kita setiap topik ini pastinya bakal menarik terus ya. Woi. Ya, dan di sini ada yang sedang Struggling dengan kamera. lagi struggling ya guys ya. Oke, nah tapi ya ini seperti biasa lah, kalian sudah hafal gembalanya. Mungkin editor bisa ditambahin mukanya. Muncul langsung. Makasih editor. Oh, bilang lagi. Marah dia. Kita awali dengan dengan kamera yang sedang struggle ya. Nggak cuma YouTube aja yang struggle, tapi kamera juga struggle. Tadi aku juga sama. Kameranya lumayan struggle. Emang kita ini butuh beli kamera. Wah, butuh sponsor, woy. Nah, yang berminat buat menyumbang kita, nomor ada di bawah. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Wis. 08 masalah. Aduh. Gaburin. Kalau bisa janganlah ya, jangan. Maksudnya jangan kamera toh. Bisa mic terus gitu headphone dulu. Oh, itu mah maumu. Canda ya guys ya. Oke, nah kembali lagi bersama kita. Diseriusin juga boleh. Apa? Diseriusin juga boleh. Nanti kembali lagi ke episode dimana kita membahas tentang perburuan. Aduh. Jangan. Nah, yang mana episodenya? Nah, kalian bisa cari di playlist kita. Oke? Nah, kalian ikuti setiap episode. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang yang ada di belakangku. Ya, kalian nggak salah ngira. Kalian nggak salah ngira tentunya. Kita lalu pagi ya recordnya ya. Saking cerah. Kita lalu pagi. Pelangis habis hujan tuh pasti. Wes capek lagu ya. Iya, tapi bukan itu ya pelanginya Tuhan ya. Ya beda. Woi. Tapi ya kalian benar-benar tidak salah ngira, yang kita bakal bahas adalah yang ada di belakang. Pelangi alangkah indah. Asik. Kecek. Son horek. Salah. Waduh, yuk kita booking. Iya, dan ya kali ini kita membahas tentang kaum atau sekte pelangi. Oh. Kalau kita lebih tepatnya aku sih. Kalau aku sih lebih tepatnya kita sebut lagi BT. Oh, lagi bete. Kau. Tidak tahu kalau kita nyebut langsung apakah akan kena takedown YouTube. Nah, Oh iya. Jadi ngambil langkah aman gitu ya. Kita ambil langkah aman supaya tidak di-takedown oleh YouTube tersayang. Diri YouTube. Oh, mengerti settingku enggak? Ya. Kalau
Kalau keceplosan ya sudah lah ya. Kalau keceplosan ya sudah lah ya. Gak lucu gara-gara menit-menit terakhir. Aduh, kelantek jam menit akhir sedih banget. Oke, nah kita awali dengan sebuah pertanyaan. Oke. Aku sering lihat di YouTube, terutama dari ini YouTube-nya Charlie Kirk. Nah kita ya kalau Kamu sangat explore sekali. aku lumayan explore. Nah tapi ya kita ribut sedikit mention ya, kasih peace buat Charlie Kirk yang kebetulan meninggal karena ya itulah ya. Nah tapi beberapa waktu lalu aku ini lihat Charlie Kirk, dia ini debat sama kaum lagi bete. Kenapa penyebutannya? Penyebutannya kayak gimana gitu? Kayak Terus yang salpok ngomong lagi bete-nya repot kok. Lagi bete, aku lagi bete. aku lagi bete. Bete sama kamu kan gitu. Asik. Lama sekali gitu ya. Nah, tapi dia lebih tepatnya kaum pelangi lah ya. Nah, Charlie Kirk ini beberapa kali kayak debat dengan kaum pelangi gitu. Kayak apa? Terus ya itu dia itu debat. Wah, bener-bener ngomong tentang gospel, gimana kasih Tuhan dan lain sebagainya, banyak lah. Beberapa kali. Tidak cuma Charlie Kirk, juga ada beberapa orang lainnya aku nemu, terutama kayak di Ome TV salah satunya. Ada Ome TV di klip gitu dimasukin IG gitu. Aku lihat kayak wih di debat gitu lah. Nah terus ada juga kaum pelangi yang mengaku Yesus, mengaku adanya Yesus. Nah dan dia cinta Yesus anggapannya. Nah, kan bingung ya. Kan jadi bingung. Ayolah. Why? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang benar-benar basic, pertanyaan yang benar-benar mengawali. Kayak kenapa kok bisa ada kaum pelangi? Why? Atas dasar apa tiba-tiba itu muncul? Karena kan nggak mungkin kayak, oh aku pengen gini, pengen nih, ya udah langsung berubah terus. Kayak apa jasanya Naruto. Wes, kayak gitu dong. Nah tapi ya kembali lagi, apa yang mendasari tiba-tiba munculnya kaum itu? Why? Ya, kalau kita lihat dari Alkitab sudah ada. Jadi sebenarnya asal usul yang benar-benar asal Sodom dan Gomora kan jadi satu gambaran loh. Kayak gitu. Jadi pada saat itu ada malaikat Tuhan kan mau diperkosa apa gitu. Kayak gitu loh. Nah, apa namanya yang menyamar menjadi menjelma menjadi manusia kayak gitu kan. Berarti kalau ada orang yang bilang kayak, oh apa kaum pelangi ini nggak ada di Alkitab ini? Ada. Kita nggak bisa bohong, ada. Kayak gitu. Iya. Tetapi ya jelas-jelas Yesus tuh kayak mau bahasa lainnya itu pengen bermain tanda kutip dengan dia kayak gitu. Ya tapi memang ya kembali lagi bisa tergantung tafsiran dan penerjemahan orang berbeda-beda ya. Itu kembali lagi ya preferensi terserah lah orang menganggap apa ya karena bahasa asal dari kita bukan kayak gitu loh. Cuman yang kita percaya kayak gini lah bahwa ya ini bukan kapasitasku untuk jelasin LGBT itu seperti apa dan lain-lain. Jadi apa yang aku jelaskan di video ini ya based on experience dan based on knowledge gitu. Atau based on my ya temen experience temen atau seperti apa gitu. Nah tapi kembali lagi bahwa yang aku tahu bahwa itu penyimpangan gitu. Jadi hari ini kita nggak bisa kaitkan agama dengan penyimpangan gitu. Jadi kalau ya kita ngomong bukan berarti kita nggak menolak akan kesalahan itu atau dosa itu ya, dan itu tetap dosa gitu loh. Ya. Gitu. Karena Tuhan nggak pernah ciptain Adam dan Bambang. Gitu kan.
gitu. Nah jadi Pak Ijo dan Caimin kan nggak ada ya. Aduh. Nah jadi maksudnya ya kita percayakan hal itu loh. Sebenarnya terlalu menarik kalau nanti kita juga bahas tentang Daud dan Yonatan gitu. Gitu. Itu yang sering aku pernah lihat juga ada di satu undangan yang LGBT punya, gitu kan. Nah apa namanya, dia nulis ayat Alkitab, salah satu kutipan ekspresi kasih dari Yonatan ke Daud atau Daud ke Yonatan gitu, lupa kok. Di Samuel kalau nggak salah ya, kalau ini cross check kalau salah ya, itu bukan matters di kita, cuman ini cuma intermezzo aja. Ya, gitu. Jadi kembali lagi bahwa ya kita tahu bahwa itu penyimpangan kayak gitu loh, entah karena yang aku tahu karena traumatik, karena mungkin persepsi atau memang biologis atau psikologis. Aku juga yang dua ini aku kurang tahu, tapi dari traumatik dan persepsi atau mindset inilah sebenarnya yang juga yang aku sering lihat di sekarang kayak gitu. Tapi ya ini taktik iblis lah kayak gitu loh, untuk memecah belahin semua kayak gitu loh. Tapi kalau kita kait-kaitkan dosa dengan agama, maksudnya dosa dengan percaya Yesus atau tidak, ya ini sama dengan dosa LGBT itu sama dengan dosa berbohong kayak gitu. Tapi kita tidak pernah pro dengan dosa apapun termasuk LGBT. Kita tolak 100% namanya LGBT kayak gitu untuk dosanya kayak gitu. Dosanya kita tolak, sama dengan tolak dosa berbohong gitu. Cuman kaum dari apa namanya LGBT ini gitu kan, kaum dari pelangi ini ya tetap kita perlu berantas, tanda kutip berantas, maksudnya perlu kita bawa mereka bertobat kayak gitu loh. Jadi kalau mereka punya, setauku mereka punya daya tarik yang sangat tinggi, bukan kagum ya. Kalau kagum semua orang bisa kagum ya. Kalau cewek ketemu cewek, cantiknya, nah, itu jangan ditembak juga. Jadi karena sekarang akhirnya banyak orang self diagnose. Waduh. Nah itu juga panjang tuh. Akhirnya jadi temen. Karena apa yang kamu imani itu menjadikan kan? Ya. Kayak gitu loh. Self diagnose. Apalagi kita ke orang lain itu jahat sih. Itu fitnah jatuhnya. Gitu kayak aku as a kebal aja nggak berani untuk ngomong kayak gitu. Maksudnya harus pelan-pelan dulu, diselidiki dulu. Itu pun menurut analisaku kayak gitu. Silakan ke profesional. Dan kalau kalian pengen tahu LGBTQ atau seperti apapun namanya, lagi gemes kah, tambah Q lagi gemes Q gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalian bisa cari di sumber-sumber yang berbau psikologi. Itu akan lebih menjawab. Cuman kalau experience yang aku lihat adalah ya sekarang lagi marak tentang hal itu, dan akhirnya cowok nggak punya tempat untuk bersandar, cewek nggak punya tempat untuk bersandar. Itu cowok nggak bisa berekspresi, cewek nggak bisa berekspresi, karena cowok ekspresi ke cewek dibilang nanti ATS, gitu, atau dibilang apa berlebihan atau apa, tapi kan dibilang ke cowok dibilang lagi bete. Nah ini sering terjadi hal kayak gini, jadi simpang siur kayak gitu. Dan ya ini kan musuhnya iblis supaya nggak terkasih. Jadi aku ngomong kayak gini bukan berarti aku membela kaum pelangi, tidak sama sekali. Aku dari awal straight gitu ya. Cuman ya amit-amit ya jangan sampai gitu kan. Masih suka perempuan juga gitu kan. Ya gitu, tapi ya itu. Jadi kalau kamu pengen tahu ya asal usulnya belum ada. Karena kalau dari aku yang percaya di Sodom dan Gomora juga itu banyak orang juga ngomong ya lagi BT itu gitu, termasuk salah satunya gitu. Iya itu. Nah, berarti dari yang gue ngomongkan tadi, berarti kita tetap 100% menolak dan lagi BT itu ya. Betul ya? Ya, dosanya kita harus tolak. Dosanya kita tolak, tapi orangnya kita terima. Betul? Pasti harus. Oke. Tapi gini, kalau kita apa ya, mengasihi orangnya itu gimana gitu? Oke, apa ya? Pandangannya kan agak susah ya. Gimana cara mengasihinya kan? Gimana gitu? Kayak ya anggapannya sudah melekat gitu. Sak pemikirannya, sak gaya hidupnya lah, ya cara berpikir dan lain sebagainya itu kan anggapannya nempel gitu. Lah gimana kok bisa kok bilang kayak kita membenci dosanya tapi kita mengasihi orangnya?
kayak how caranya. Kita Ya. sering kali mempertanyakan gitu. Kita ini selalu menerima dia. Jadi konteksnya kayak gini bahwa orang yang pelangi selama dari experience itu ada dua. Oke. Orang yang benar-benar pengen bertobat. Ada orang yang sekedar ya wis pengen jalani hidupnya dengan berdampingan dengan itu gitu loh. Gitu. Jadi kalau yang berdampingan dengan itu ya udah gini, ya udah terimaan gitu. Tapi satunya adalah orang yang benar-benar pengen bertobat. Yang satunya nggak bisa bertobat pasti. Satunya bisa kayak gitu loh. Nah, jadi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa kita tetap mengasihi mereka. Ada orang yang berkompatibel akan di ladang ini kayak gitu. Aku percaya sekali gitu loh. Tapi kalau memang kita memang apa terkhusus aku ngerasa aku nggak kompatibel di ladang ini gitu. Tapi ketika kita menerima orang itu datang ke kita kan pasti akan mengasihi mereka dengan cara gimana kayak gitu loh. Pertanyaannya gitu, caranya gimana? Ya kita anggap itu nggak sakit gitu aja. Ya pelan demi pelan, kita nggak bisa hilangkan bahwa orang itu maaf ya kena kanker, tapi ya bukan berarti kan kita menerima dia seperti orang kanker terus toh. Gitu loh. Cuman yang membedakan satu orang yang memang masih terikat dan masih jatuh bangunnya dengan kondisi dia kayak jatuh bangun yang apa ya, jelasinnya susah karena aku bukan orang daerah sana, tapi daerah sana itu maksudnya yang berkapasitas untuk nangani ini. Cuman kalau aku boleh pakai istilah aku sendiri ya, itu kayak satu orang itu masih kayak struggling yang apa ya, masih ada nafsunya gitu loh. Sebenarnya ada motif lain gitu loh. Iya. Nah, satunya memang bertobat. Kalau satunya bertobat, pasti mereka dia itu nggak mungkin aneh-aneh sebenarnya. Gitu. Tapi kok bertobatnya separuh-separuh. Nah, mereka ada satu sisi dia kan apa ya, tanda kutip ke apa ya, menjadi sosok itu lagi beda itu. Kembali. Dan akhirnya malah jadi menyerang community gitu, self destruction gitu, kayak misalnya menghancurkan diri sendiri, community kita gitu loh. Nah, tapi kalau sepengetahuanku hingga detik ini, karena aku pernah ketemu dengan dua orang ini kayak gitu. Dan ya sering ya fun fact-nya aku sering ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, nggak tahu kenapa Tuhan pertemukan gitu. Meskipun aku sama ngomong nggak kompatibel gitu loh. Dan ya memang aku serahkan di orang lain yang lebih berkompatibel. Kayak gitu loh. Ada orang yang memang pengen bertobat tapi masih ngejar gitu loh. Gitu maksudnya kayak masih ongoing gitu loh. Ongoingnya ini masih bener-bener ongoing gitu. Nah, sama yang satunya aku pengen bertobat tapi susah, kadang jatuh. Oke, yang kayak gitu enggak apa-apa. Dia nggak akan tidak akan membahayakan komunikasinya siapapun itu. Percaya aku, tidak akan membahayakan mereka. Cuman mereka cenderung aja, misalnya lebih ya kamu tahu lah, kalau misalnya ya berarti kalau cowok lebih gampang ngambil cowok gitu loh, gitu. Ya itu lebih gampang treatmentnya dibanding orang-orang yang masih ongoing, masih apa ya, kayak masih curi-curi kesempatan untuk do something itu begitu loh. Gitu. Karena bagiku selain pencimbangan ya itu juga salah satu kayak seperti apa ya, jatuh bangun gitu loh. Jadi dia bisa ngelakuin action yang sangat itu lagi gemes itu gitu loh. Jadi dari aku pribadi kayak ada dua, kalau kita terima dua-duanya. Cuman yang paling gampang diubahkan itu adalah ketika dia, aku nggak mau ngin terus, aku mau berhenti. Bisa nggak berhenti? Bisa. Banyak loh testimoninya kayak gitu, banyak kok kayak gitu. Jadi ya apa cara kita ngasihnya? Ya kita treatment seperti biasa, kita buang jauh-jauh dia pernah kayak begitu. Ini khusus yang sudah mau bertobat tuh ya. Tapi kalau yang masih OTW, ya nggak apa-apa. Leadernya dikasih tahu terlebih dahulu supaya orang-orang yang menjadi tanda kutip maaf ya nafsunya kita jauhkan. Kayak gitu. Kita lebih dekatkan ke perempuan misalnya. Kayak gitu. Karena dia nggak membahayakan perempuan. Percayalah. Kayak gitu. Sama dengan yang perempuan gitu. Dia akan membahayakan dengan yang perempuan gitu. Dia kan lebih condong nggak membahayakan yang laki gitu. Dia kan di laki gitu loh. Sama gitu, kita balik gitu loh. Kayak gitu. Dan kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau dia masih aktif, nah mungkin aktif lah ya, masih aktif. Kayak masih tuh, oh ya kita tanda kutip ya, ada orang jebak dia untuk kembali ke Tuhan gitu misalnya. Nah itu kan masih aktif toh, masih merah-merahnya, kembali gitu ya.
kayak gitu. Luka itu merah-merahnya. Ya pasti dia kan pasti ngelakuin itu kan. Dan itu juga tanda kutip maaf ya, bisa menyerang jadi ancaman buat Komsel, tanda kutip ya, maaf ya. Maaf ya, itu satu kata yang kurang bagus, maaf, aku minta maaf. Tapi maksudnya ya bagiku sih nggak ancaman ya maksudnya, tapi ya bagi segelintir kan itu ancaman ya. Secara nggak langsung ya, tapi kembali lagi bahwa ya bagi kita cuma satu, bahwa kita harus terima mereka ya dengan cara apa? Ya misalnya ada orang-orang yang good looking kita jauhkan, kayak gitu. Kasih orang-orang yang mungkin tanda kutip maaf ya bukan nafsunya, kayak gitu. Cewek sama cewek yang good looking kita jaga. Nah, good looking ini maksudnya good lookingnya dia ya, kayak gitu. Maksudnya apa sih menurut dia good looking ya kita jaga. Kalau cewek juga gitu, yang good looking kita jaga. Nggak cuma cowok ya, yang cewek juga good looking kan cewek cowok ya, kayak gitu. Jadi cara kita mengasihnya adalah ya kita treatment biasa sambil kita coba omongin dulu lah. Soalnya memang susah sih sebenarnya, karena apa ya, harus tahu kemauannya sendiri, kayak gitu loh. Gitu. Tapi kalau memancing kemauannya ini gimana? Memancing kemauannya gimana? Ya memancing kemauannya buat bertobat itu kayak ya apa, harus kita apa ya, kita omongin terus, kita apa ya istilahnya juga mengkhotbahi lah ya, mengkhotbahi dia terus gitu atau gimana? Sebenarnya kayak kasus kayak gini tuh hal yang unik ya, kita nggak bisa ngomong in generally ya. Jadi kayak setiap domba aja unik, apalagi yang super unik seperti ini. Cuman kalau kamu mau nanya cara nanganinya, ya itu kita pastikan jauhkan daripada orang yang memang membuat itu nafsu, kayak gitu. Nah makanya kalau orang yang sudah memang pengen bertobat itu lebih gampang, dia nggak akan jadi aktif. Percaya aku, kalaupun aktif gak sengaja. Maksudnya apa ya? Sekali lagi, aku nggak pernah yang namanya mengiyakan LGBTQ, nggak pernah ya, kayak apa lagi BT apapun namanya atau tambah apapun, aku nggak pernah mengiyakan itu. Itu sangat dosa, itu dosa, iya dosa. Kayak gitu. Kayak gitu loh. Tapi kembali lagi bahwa hal yang aku bisa bilang adalah satu, bahwa ya orangnya juga apa ya berhak untuk bertobat gitu. Kayak gitu. Jadi ya kita bawa aja ya apa ya, kalau misalnya orang itu sudah pengen memang bertobat, gampang. Gampang ini dalam arti kita nggak susah-susah membujuk dia gitu loh. Gitu, nggak susah-susah merayu dia. Ya udah tinggal cari aja celahnya kapan dia mulai terangsang atau apa yang membuat dia tertrigger. Kita tandai pelan-pelan. Case by case. Sebenarnya mirip sama kayak pornografi gitu sih sebenarnya. Dan ada bedanya sih. Cuman bedanya sama aja kan kayak gitu loh. Lagi beda itu sama dengan pornografi. Setnya sama. Bedanya kan apa namanya? Ya lawan jenis sama jenis. Bagiku cuma begitu aja kan. Kayak gitu loh. Itu dosanya ya sama bukan? Maksudnya cara nge-treatmentnya, aku ngomongin cara men-treatmentnya loh ya. Ya. Kayak gitu, bukan ngomong tentang quantity, apa enggak, cara treatmentnya kayak gitu. Cara treatmentnya apa sih yang buat dia trigger kan, gitu loh. Atau ada momen-momen yang membuat dia trigger kan, atau ada titik-titik buat dia trigger kan. Nah kita jauhkan semua. Atau ada ciri-ciri, kalau lagi beda kan ciri-cirinya ya kita jauhkan semua. Misalnya good looking, udah wis ambil apa gitu. Nah terus itu perlu dikenalkan dengan hal-hal yang rohani kan, diselingi dengan itu. Oh ya pasti. Ya itu. Jadi gini, community itu kan tugasnya juga bukan hanya sekedar mendidik, tapi menerima dulu. Nah, ya biarkan dia di sana terus diterima dididik gitu loh. Kayak gitu. Jadi kan secara nggak langsung di sana kan dididik toh. Iya. Nah, tapi khusus untuk memang mohon maaf untuk memang lagi PT itu memang kita memberikan treatment khusus kalau di HIVA terutama. Akan ada orang yang lebih berkapasitas, terutama bukan aku. Kayak gitu. Kalau aku memang dari awal saya nggak berkapasitas untuk nangani ini gitu loh. Atau ada community yang memang ada kok. Maaf ya, nggak bermaksud menyudutkan satu kaum demi dua kaum toh. Tapi kayak kayak ada gereja yang menangani waria. Oh. Lihat dosa, itu kan namanya penyimpangan. Kamu udah bertobat ya, gak mungkin kamu ganti balik lagi ke gendermu yang awal. Iya. Tapi udah bertobatlah sesuai kamu bisa.
kalau misalnya kamu belum maaf ya, kalau belum sampai ganti dalam tubuhnya, ya mulai berpakaian normal. Kayak gitu, kembali pelan-pelan, kayak gitu. Ada, jadi kita bisa lempar, tanda kutip lemparkan ke orang yang berkapasitas. Karena bagiku aku juga gak kapasitas. Pernah sekali 2 kali Tuhan pernah temukan aku dengan orang kayak gitu, malah kayak aduh, kayak susah ya gitu. Dari aku pribadi susah ya untuk menghandle ini gitu. Bukan tentang ini dosanya buruk atau apa, kayak aku ngerasa bukan kayak kok diri terseret ya jangan-jangan kok oke gitu. Alah gitu kan, capek juga kok kayak gitu, gak bisa punya anak lagi gitu kan secara natural gitu. Nah gitu, jadi maksudnya dari pikiran itu cuma satu gitu loh, kalau memang apa ngomongnya dari aku cuma satu, kayak ya intinya kalau memang apa ya, kalau dari aku nggak berkapasitas gitu loh untuk memang di sini, bukan ladangnya gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya kita bukan ladangnya tapi kita tetap bisa terima gitu, cuman kita nggak berkompeten sampai di titik kayak psikologi sampai cara, ya kita case by case soalnya gitu. Jadi ya kalau misalnya ketemu kita arahkan pelan-pelan, kalau nggak bisa ya terserah, up to you. Kalau misalnya memang atos ya udah up to you, pokoknya kita juga jaga as a leader pun menjaga supaya dombanya tetap aman dari sentuhan-sentuhan ilahi gitu kan, kayak gitu. Sentuhan ilahi, iya. Nah tapi lo kenapa kok banyak sekali yang ya mungkin kita tahu lah ya berapa, kayak banyak sekali gereja atau community itu benar-benar menolak 100%, bahkan kayak kamu nggak boleh masuk, kamu gini bisa sampai dipandang kayak gitu. Kayak masa sih seburuk itu gitu. Karena kan ya yang terjebak dalam dosa itu otomatis langsung merasa aku nggak layak ke gereja, aku nggak layak buat masuk komunitas ini, aku nggak diterima di mana-mana. Kalau kita pahami kalau dari base experience kan sebenarnya lagi BT ini kan sebenarnya ada levelnya. Ini by experience ya, ini tak kategorikan sendiri. Ada yang cuman semacam di dalam hati, ada yang action, dan ada yang super action gitu kan. Nah, kalau yang kayak mengagumi itu gampang sebenarnya gitu. Tapi ya jangan kembali gini ya guys, ini notesnya ya. Jangan sampai ya 2025 ini dan seterusnya kita ngeliat orang mengasihi, kita lihat orang nyentuh dikit dah langsung koko sana. Wah koko aja sering dituduh macam-macam ya. Kayak gitu loh. Akhirnya kita nggak bisa memberikan kasih gitu loh. Wah saya udah sering gitu sini. Ya kembali. Apalagi koko ini, aku pribadi ini orangnya tipikal overlove gitu kan. Wah sudah dituduh macam-macam. Karena nggak bisa punya anak kan gitu. Kayak sama jenis itu loh. Aneh orang-orang, tapi gitu ya, itu pesannya ya. Jangan sembarang nuduh ketika ngomong ini gitu loh. Biarkan Tuhan yang menilai gitu loh, kita nggak bisa nuduh. Kita lo nggak pernah tahu sebenarnya kadang itu ada orang nggak sadar. Oh iya. Nah biasanya di tipikal ini, misalnya tipikal orang yang cuman kayak nah ini, makanya tapi jangan self diagnose ya guys. Sekali lagi jangan self diagnose, tak apa-apa. Maksudnya gini loh, bahwa in the end pun kamu masih di titik kayak apa yang ngomongnya, susah juga ngomong, aku salah ngomong gitu kan. Tapi maksudnya kalau ya ibaratnya kita nggak pernah tahu gitu loh, kita nggak pernah sadar ya kembali lagi bahwa ya kita nggak pernah hidup di sana, ya udah gitu loh guys gitu loh. Yang penting fokus aja ke Tuhan gitu loh. Gitu kan. Sama sebenarnya bahwa kita nggak, itu kan dosa sebenarnya, LGBT dan Tuhan ini kan dosa gitu kan. Maksudnya ngerti nggak sih, maksudnya dosa dengan Tuhan gitu loh. Ya. Gitu. Jadi kalau saya katakan kayak dua Tuhan gitu, ya memang sih dua Tuhan, ya bisa Tuhan gitu. Cuma maksudnya jangan sampai LGBT itu kan percaya Yesus, loh mereka ini masih berobat coy. Gitu. Loh bukan berarti sebenarnya ini loh, seakan-akan ini aku nggak membela sama sekali, tapi aku harus fair gitu loh, bahwa kebenaran itu harus ditegakkan kayak gini loh, bahwa sama maksudnya kalau kalian masih ngomong kalian yang menolak kaum yang begitu gitu loh, kalian coba lihat aja, coba diri kalian, pernah nggak sih kalian mukul anak kalian gitu, atau pernah nggak sih kalian marah sama anak kalian? Sebenarnya juga salah. Kenapa kamu still Christian? Tapi kan tingkat dosanya beda nggak sih?
Nggak pernah Tuhan ngomong tingkat dosa di mana, ada Alkitab ngomong tingkat dosa dan tingkat dosa, ada tingkat dosa. Tuhan ngomong iya, Tuhan highlight benci namanya perzinaan. Tapi Tuhan nggak pernah ngomong ada yang lebih dosa dan lebih dosa. Tuhan tuh ngomong kejarannya terdengar di telingaku gitu. Saking banyaknya dosanya ya. Tuhan nggak ngomong seberapa besar setiap dosa yang dilakukannya gitu loh. Yang makan apel aja keluar kok. Kita mana itu? Iya. Lo kita ngomong besar lebih besar di mana dari makan apel? Nah, iya. Ibaratnya kan cuman kayak maaf ya kelihatannya kan cuman sama nggak ada menghina tapi tadi kan kayak loh cuman makan apel aja loh gitu loh bisa dimaafin loh toh ya kan orang awam ngomong kayak gitu kan Ya. gitu. Ya tapi kembali lagi bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dan tidak ada dosa yang lebih kecil. Yang ada adalah seberapa banyak kamu melakukan dosa. Ya kan kayak gitu loh. Dan itu kan highlight kan. Makanya hiduplah dalam kekudusan yang tadi dikuduskan oleh Tuhan gitu kan. Gitu loh. Karena gini loh, kita berbuat baik tanpa Roh Kudus itu juga tuh ya sia-sia seperti kain kotor. Gitu loh. Bahwa ya sama gitu loh. Kenapa kamu masih bahkan maaf ya yang kalian orang-orang yang kalian kagumi penjaring kah, PAW kah atau petamborin kah siapa mereka loh paling juga ada pornografi juga bisa jadi pasti dari 10 itu pasti 1/10 lah ada satu orang kayak gitu maksudnya ya dosa-dosa yang masih cycle maksudnya kayak yang terus berputar kayak gitu entah narkoboy, rokok atau ya ini salah satunya ya lagi bete atau pasti ada satu ada pornografi, masturbasi dosa semua itu kenapa still Christian kayak gitu kenapa berani berkhotbah makanya ada satu pengkhotbah lucu kayak gini ini bagus tak kutip ini sangat berhubungan dengan yang kamu tanya sebenarnya gitu. Nah kerasukan setan yang tertinggi itu bukan ketika kamu ngelihat biar seorang itu mencak-mencak reok deratak dindak dar bukan tapi kerasukan setan yang tertinggi adalah ketika kamu hidup di dalam dosa tapi kamu berkhotbah mate kalau ngomongan kayak gitu kicep aku aja sih dosa lainnya kicep iya maksudnya dengan sadar kamu oke, aku masih still dan aku enjoy tapi kamu berkhotbah itu kerasukan level tertinggi itu satu pengkhotbah orang gitu itu bagus sekali maksudnya itu untuk menyadarkan kita bahwa nobody perfect tapi karena title karena kebiasaan rohani akhirnya kayak rohani langsung kayak gitu tanpa sadar dalamnya rohana kayak gitu loh kayak gitu ya kembali ke situ lagi bahwa ya sama tau dari semua omongan ini kamu bisa paham kan maksudnya bahwa ya kembali lagi bahwa ya lagi bete ini adalah dosa memang dosa yang sangat amat kelihatannya besar iya dan sangat kenapa besar aku bilang besar karena susah untuk lepasnya ya. Kalau aku mau besar kecil lebih karena ya susah dan tanda kutip membahayakan dirinya sendiri dan orang sekitar kayak pornografi ya sebenarnya pornografi dan lagi bete ini kan akhirnya ujungnya sama free sex. Iya. Bedanya satunya sesama jenis, satunya lawan jenis. Gitu loh. Sekali lagi, aku nggak pernah membenarkan semuanya. Dosa apapun nggak pernah. Oh ya nggak pernah. Dosa ya dosa. Sin is sin gitu loh. Dosa ya dosa. Apa dosa dalam maut. Gitu loh. Kamu gak usah ngomong. Kamu gak usah ibaratnya. Loh, aku ini masih struggling. Aku takut gak masuk surga. Sekarang nih kita lagi struggling pornografi aja mas Tuhan kasih kesempatan bertobat dan masuk surga. Ya, tuh. Tuhan itu lihat bagaimana kamu pengen bertobat setiap hari dan semakin ke Kristus. Bukan Tuhan tuh lihat seberapa dosa yang mau selesai gitu. Gitu. Iya kan. Jadi fokusnya adalah ya kalau hari ini kita gereja dan komunitas gak menerima, ya bagaimana dia dapat kesempatan ke surga. Meskipun aku tahu pemikiran mereka, karena juga maaf ya, kadang kalau misalnya itu sangat aktif dan mereka nggak mau bertobat itu juga jadi ancaman. Ya kita nggak bisa bohong kan? Ya, betul. Kita nggak boleh munafik guys gitu loh. Pasti mereka semua orang mikir kayak gitu, gak gampang soalnya menghandle.
Tapi memang itu yang terbaik adalah kita terima. Tapi ya mohon maaf, ada sedikit treatment khusus. Itu aja. Ya seperti hari ini misalnya nangani orang-orang yang sindrom apa ya, pasti kan ada. Kita terima semuanya, kamu bebas ngapain, tapi ada treatment khusus 1-2 hal gitu loh. Kan enak toh? Ya. Kan. Memang ya maaf dulu untuk sementara belum bisa normal ya, kamu masih rada sakit gitu loh. Kok sudah rada normal nanti tak kayak mulai dibuat lebih normal lagi gitu. Karena ini case by case, Rick. Jadi kita nggak bisa in generally gitu. Karena ya dari pengalamanku yang aku pun langsung juga nggak kuat pada saat itu karena kayak susah dan maksudnya apa ya? Itu nyerang batin gitu loh. Antara kamu diseret atau keseret gitu kan. Karena kalau di orang kan kayak gitu kan. Antara kamu kita ketular kebudayaannya dan aku ngerasa kayak wah nanti aku bisa jadi bahaya ini gitu kan. Kalau di kapasitasku sekarang karena belum mumpuni gitu loh. Kayak gitu. Makanya ada orang-orang yang pada saat itu ngover gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang seperti ini kasih aku ya, aku dengan senang hati iya silakan gitu. Karena memang ada orang-orang yang memang dititik untuk di ladang itu. Tanahnya gitu lah ya. Iya, sasarannya memang gitu untuk menobatkan ke Tuhan dan itu absah loh. Jangan seakan-akan lo yang maksudnya yang jadi korbannya kok dilempar-lempar. Enggak, kalian sedang dirujuk ke rumah sakit yang baik kayak gitu. Jadi ya harus diterima dulu, mau enggak mau. Karena ya kembali lagi kenapa aku bilang tadi muter-muter? Ya karena apa? Sin is sin. Kayak gitu. Jadi dosa ya dosa, enggak ada yang nambah dosa. Yesus mati buat semua dosa termasuk dosa ini. Maunya apapun gitu loh ya gak bisa nepis ini kan kayak gitu loh gitu. Yesus mati untuk semua orang, Yesus mati untuk semua dosa. Pertanyaannya kamu mau terima atau enggak kan gitu. Nah, kembali lagi itu kan jadi pertama pertanyaannya kan gitu ya. Gitu. Ya. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya ya nangani orang yang gitu ya nggak gampang ya. Sangat amat nggak gampang karena kan berhubungan nafsu. Iya, makanya. Jangankan itu, yang pornografi aja susah. Tapi bedanya, ya mohon maaf, sepengetahuanku, karena aku pada saat nangani itu lebih banyak dikasih knowledge, jadi lebih kayak wah ini kapasitasku gak kuat nih untuk menahan semua knowledge ini kayak capek saya gitu kan. Nah. Tapi ya itu, ya bukan berarti aku bergeser, enggak ya guys, samat amit-amit ya, enggak mau gitu. Ya gembala harus terima semua apapun yang maksudnya apa ya informasi yang dia ceritakan gitu loh, tapi nggak pernah kita iakan kayak gitu. Ya based on itu kalau kaum pelangi lebih gampang condong free sex, sangat amat gampang, kayak gitu. Ini based experience, jadi makanya kita juga tetap harus hati-hati gitu kan, maksudnya lebih agresif gitu contohnya. Biasanya sekali lagi tidak menyinggung, aku juga menghargai setiap keadaan orang lah ya, kita juga nggak boleh seenak-enaknya karena dosa terus tiba-tiba langsung gitu. Cuman kadang orang tuh kan yang nggak sengaja ini kan kasihan tuh ya, atau sehingga ngerasa dia sadar salah ini aku pengen berbalik ya, ini susah ya kan, kayak gitu, ngerti ya. Jadi kembali lagi bahwa yaitu bahwa apa ya, tapi ya jangan lupa jangan juga self diagnose. Aku ya nggak suka seperti ini gitu. Aku pun juga setiap kali mengasihi kalian yang adik-adikku yang lain atau teman-temanku yang lain kadang ya selalu ada tuduhan seperti itu, bahkan dituduh orang banyak. Tapi karena kembali lagi bahwa kita harus bedakan kayak gitu, mana yang benar-benar mengasihi. Nah nanti kalau kita bahas tentang Yonatan Daud ini lebih seru lagi gitu. Karena itu akhirnya sering dipakai ngeriin. Waduh, jadi diblinder lah. Oh ya, gitu loh. Oke. Ngeri kan? Ngeri ya, ayat Alkitab aja dipakai diblinder. Ya intinya fun fact-nya adalah Daud dan Yonatan itu bedanya hampir 20 tahun. Dan nggak mungkin dong secara pikiran dia orang mungkin kok mungkin ada aku om misalnya kita anggaplah gitu ya, atau aku tante, tapi konteksnya di situ tuh nggak ada. Jadi karena bedanya sangat jauh ya
Ya, aku juga gitu kok, punya adik itu sampai wah sudah kayak anak sendiri, sudah kayak adik sendiri, udah tindus-ndus sana sini, dimainin, dirangkul sana sini, dipeluk sana sini, dikasih sana sini kayak gitu. Ya, tapi akhirnya sekarang persepsinya orang ini sih Nah ini gue lagi prosesnya. susah. Oke, oke. Gak apa-apa dikit langsung dilirik, kenapa ini gitu. Wah, Ayo. pengen tak ngomong bak saya straight gitu. Tapi ya apa? Nah tapi tiba-tiba aku iseng nanya sih. Mm-mm. Iseng nanya. Kan Saya straight tuh, jangan tanya saya. Oh, nggak bercanda. ah, Bercanda. Terus, iseng nanya. tapi beneran saya jangan bercanda, bukan bercanda yang itu ya. Oke, lanjut. Salah lagi. Saya aku pernah gitu guys, gitu pernah. Maksudnya Iya. bercanda tiba-tiba langsung keluar langsung mau DM yang nggak jelas itu. Aduh, didu. Langsung down aku seminggu. Kita menolak ya, guys. Harus cewek. Udah, kita menolak. Baik dari Kodeni, dari aku, dari Hibel, kita menolak. Udah, tapi kita mengasihi orangnya. Nah, udah. Kita membenci dosanya. Kita highlight. Nah, kita highlight di akhir. Udah. Jangan aneh-aneh ya. Tolong ya. Tolonglah lindungi privasi saya. Sampai down guys. Astaga. Oke, tapi aku iseng nanya sih kok. Kan Yesus dulu itu makan bersama dengan pungut cukai. Ya, Apakah seandainya kita berandai-andai sedikit, seandainya Yesus ada di zaman sekarang ini, apakah dia bakal makan bersama yang kaum-kaum gitu? ya Tuhan ngomong, aku ke dunia itu mencari orang berdosa, untuk mencari orang sakit. Jadi, I think dari Yesus pun Tuhan nggak pernah pandang bulu. Itu Yesus juga ngelakuin semuanya yang terbaik, tapi Yesus selalu benci dosanya. Soalnya nggak mau jijik dengan dosanya. Tapi dia selalu ngomong, bukan berarti dia makan dengan orang itu dia itu agree. Ini juga pemikiran yang tolong dibuang. Bukan berarti kalau kita nanti makan dengan orang yang kelihatan LGBT, kita sudah hatinya deal sama mereka. Kita deal sama orangnya, kita nggak deal dengan dosanya gitu loh. Gitu. Ya orangnya harus bertobat, kita sayangi gitu. Suatu saat ya bakal tak sayangi sama dengan apa aku nyanyi sekarang ketingnya. Kalau ada orang tertentu tahu aku tuh ngasih orang itu brutal kayak gitu kan. Tapi maksudnya ya sama, intinya misalnya ada orang yang tak didik gitu, satu demi satu gitu. Ya kalau memang suatu saat dia sudah benar-benar sembuh ya tak treatment like normal ya, kayak aku ngasih yang benar-benar seperti keluarga sendiri yang ya sangat amat brutal kayak gitu ngasihnya gitu. Jadi kembali lagi bahwa kita fokusnya satu, bahwa kita harus normalisasi dosanya mereka itu sama dengan dosanya kita. Cuma yang membedakan dia dosanya sulit karena dia itu dosanya addiction yang juga termasuk dalam penyimpangan. Ya. Tapi ada yang lebih bisa menjelaskan kapasitas ini ya. Tapi ya dari aku cuma ngomongnya penyimpangan, secara awamnya ngomong penyimpangan. Jadi ini akan menjadi kayak apa ya, paket combo gitu loh susahnya. Makanya harus pertama didampingi dengan ya apa ya, psikolog, psikiater ya kurang lebih itu. Ya. Sama orang-orang yang rohaniwan, sama orang-orang yang dalam figur, entah ayah, entah ibu, kayak gitu. Tergantung yang apa yang dia butuh, pasti dia bisa sembuh. Plus kemauan diri sendiri, gitu. Bahkan tanpa tiga itu pun, kalau dia mau kemauan sendiri, ada kok yang bertobat. Bisa. Karena itu cuman apa ya, kayak apa ya, itu bisa disetting lah anggapan dalam diri kita tuh pelan-pelan bisa, ya ini bahasa awam sih, lama-lama bisa disetting pelan-pelan gitu loh, ngerti nggak sih? Gitu. Tapi ya kembali lagi dengan bantuan ekstra power dari tiga sosok ini akan sangat amat membantu kita untuk ya untuk maju empat sih, rohaniwan gitu ya. Itu kan membantu kita secara psikologis, biologis, secara rohani dan jasmani kayak gitu. Jadi lengkap. Gitu. Soalnya kadang ada yang dari faktor-faktor lain gitu loh. Nah, itu harus dipenuhi dulu. Siapa tahu dari situ mereka mau berhenti gitu loh. Oh iya. Oke. Wah, hari ini kita belajar tentang hal yang baru ya guys ya. Dan di episode ini kita bahas begini. Oke,
thank you Ko Denny atas. Sama-sama. Tapi aku salvo loh kok. Sama bajunya Koko mendukung podcastnya hari ini ya. Oh iya baru sadar. Cukup mendukung warnanya kayak oh wow sesuai dengan backgroundnya. Baru sadar. Gak perlu cari background gini lah bajunya oh. Nanti Iblis ngomong ayo berarti kamu. Aduh susah gitu ya guys ya. Oke, kita highlight sekali lagi, kita menolak 100% ya. Kita menolak 100%, kita membenci dosanya tapi kita mengasihi orangnya. Wes, betul? Betul. Sangat Oke. amat betul. Nice. Betul. Oke, jangan lupa share videonya. Kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke binatang peliharaan boleh gak ya? Boleh. Permisi, lihat ya BTL gitu. Meong. Meong. Nah, tapi kalian share sebanyak-banyaknya supaya orang di sekitar kalian ini sama-sama bisa mengerti, dapat something dari apa yang sudah kita sajikan di channelnya kita ya guys. Terus kalian jangan lupa subscribe, kalian klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru dari kita. Nah, terus di description kalian bisa klik link tree-nya. Kita ada link tree, isinya ada IG dan TikTok-nya kita. Setiap event apapun kita report melalui IG dan TikTok-nya kita. Terus kita juga ada Telegram. Bagi kalian yang belum join Telegram-nya kita, kalian bisa join Telegram-nya kita dan kalian akan disambut dengan ramah, tentunya tidak ada judgement apapun. Karena di sana kita benar-benar ngobrol-ngobrol bareng, kita bonding bareng, bahkan ada yang mau minta didoakan boleh ya guys ya. Gitu. Oke, so sampai di sini video hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, klik lonceng, dan share, terutama share. Oke, thank you Ko Denny hari ini selanjutnya membahas topik yang menarik dan tentunya akan semakin menarik topik di episode-episode berikutnya, betul? Betul, harus Yes. Oke, so see you on the next video dan bye-bye. Bye-bye. Putraku. Ya ini pagi sih. Dengannya pagi nggak? Pagi. Rekodnya pagi. Rajin gitu. Pagi-pagi kita udah record. Record demi evil. Yo, pagi-pagi kita bangun pagi lah. Bangun pagi kita record. Pagiku cerah. Rambutku diangkat dari pakai ini kayak. Jadi biarin turun. Ya, saya elek